Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan memulai merenungkan firman Tuhan untuk menjadi tuntunan dalam hidup kita sehari-hari. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kehadiran-Mu dalam kehidupan kami adalah sebuah anugerah dan oleh karena itu kami hendak mencari apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan membaca pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 65 sampai 68. Akan saya bacakan untuk kita semua. Mazmur 119 ayat 65 sampai 68 akan saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Engkau telah berbuat baik kepada hamba-Mu sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Ajarilah aku pengetahuan dan pertimbangan yang benar. Sebab aku percaya akan perintah-perintah-Mu. Sebelum aku direndahkan, aku masih tersesat. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarilah aku ketetapan-ketetapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang juga melakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, barangkali 2 hari yang lalu, Bapak Ibu yang suka nonton sepak bola sedang merasakan dinamikanya senang dan juga kesal karena ada pertandingan nih antara Indonesia dengan negara Irak. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu pertandingan pertama berlangsung, kita senang nih, sukacita karena apa? Tim kita, negara Indonesia dalam Asian Cup bisa dapat nih ya 1 gol. Tapi ketika pada akhirnya pertandingan berjalan sampai di babak kedua, ternyata kita kebobolan 3 gol. Jadi ya 3-1. Tapi saya bertanya kepada suami saya, berarti ini nanti gimana? Apakah tidak akan bermain lagi atau masih bermain lagi dengan tim yang lain? Masih main lagi. Oke, masih ada kesempatan. Lalu saya berpikir, kenapa ya kok Tuhan gak kasih negara kita atau tim kita langsung menang-menang terus aja gitu ya sampai ke juara. Tapi tentu saja ini adalah keinginan yang sangat-sangat egois. Barangkali dengan adanya pertandingan-pertandingan, baik itu menang atau kalah, tim kita, Indonesia, dapat belajar melihat pola-pola permainan, dapat melihat bagaimana kalau kita sedang bertanding dengan negara ini atau negara itu, maka kita akan belajar dari pertandingan-pertandingan. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, kemenangan adalah pengharapan. Namun ketika nantinya Tuhan akan berikan tepat pada waktunya, pastilah itu akan membawa sukacita yang luar biasa. Begitu juga Bapak Ibu Saudara dengan apa yang kita hadapi saat ini dalam hidup. Barangkali kita pengennya nih ya, hidup kita tuh lancar-lancar aja, menang-menang aja semuanya. Kalau bisa nggak ada yang kalah, nggak ada yang gagal. Tapi kenapa kok Tuhan berikan kita kesempatan untuk kalah, untuk gagal. Bahkan untuk saat ini yang saya alami, untuk diberikan kesempatan sakit. Sakit apa? Serak suaranya. Tidak semerdu biasanya, padahal sebenarnya juga nggak merdu-merdu amat sih Bapak Ibu ya. Tapi sekarang pada akhirnya kita mengerti bahwa, oh Tuhan sedang membuat kita belajar. Belajar apa? Belajar dari kekalahan. Belajar dari sakit. Belajar dari kegagalan supaya kita nggak jadi tinggi hati, supaya kita juga bisa semakin hari semakin punya kerendahan hati.
Ingatlah bahwa dalam Mazmur 119 tadi dikatakan, sebelum aku direndahkan aku masih tersesat, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Barangkali dengan adanya tantangan hidup yang kita hadapi, kita belajar untuk berpegang pada firman Tuhan. Mungkin sebelumnya kalau kita diberikan kemenangan terus-menerus atau kesehatan terus-menerus, kita jadi sombong. Oh, semuanya ini karena kekuatan saya. Oh, ini semua karena aku yang hebat. Tapi dalam dinamika kehidupan, Tuhan berikan sukacita dan barangkali juga sakit atau kekesalan atau hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Semuanya ada supaya kita berproses, kita belajar untuk semakin rendah hati, untuk belajar mengatur diri kita, emosi kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tinggi hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Selamat belajar dalam setiap kegagalan kita. Selamat menjaga diri, supaya diri kita tetap ada dalam iman yang semakin kuat kepada Tuhan. Percayalah, hari-hari baik atau hari-hari yang membuat kita bersuka cita akan ada pada waktunya nanti. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, dinamika kehidupan kita sungguh beragam. Kami mengalami naik turunnya hidup. Kami senang, kami sedih. Kami sehat, kami juga mengalami sakit. Kami ada dalam kemenangan, tapi kami juga pernah mengalami kekalahan. Dan semuanya itu adalah untuk kebaikan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap terarah kepada Kristus. Ajar kami Tuhan untuk punya kesabaran. Ajar kami Tuhan untuk terus punya keinginan, mau untuk belajar dan melihat Kristus dalam setiap rancangan kami. Inilah doa kami berserah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.